Hai bosku, hari ini kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Hari ini saya akan unboxing mesin CNC 3018 Pro. Mesin ini saya beli di Tokopedia dengan harga sekitar 1,5 juta. Lalu apa saja kegunaannya? Mesin CNC 3018 Pro ini merupakan sebuah mesin untuk pembelajaran bagi pemula dan juga kelas profesional, karena mesin ini bisa dipakai juga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tingkat profesional. Di antara pekerjaan-pekerjaan profesional yang bisa dikerjakan dengan mesin ini adalah membuat PCB untuk rangkaian elektronik. Kemudian bisa dipakai juga untuk membuat kerajinan dari akrilik atau dari PVC. Semua pekerjaannya akan dioperasikan melalui software komputer dan kemudian diaplikasikan dengan mesin CNC ini. Kelengkapannya seperti ini. Ada kabel, kemudian ini rangkaian drivernya untuk menjalankan mesin. Lalu ada juga CD driver di sini yang berisi software serta manual book. Lalu ini adalah kelengkapan baut-bautnya. Berikut ini kita mendapatkan bonus berupa 10 mata bor yang bentuknya seperti ini. Runcing pada ujungnya, kemudian ada pipih pada separuh mata bornya. Ini adalah spindle-nya yang sudah terpasang pada dudukannya beserta dengan dinamo steppernya. Harus dimaklumi karena ini adalah mesin CNC kecil, jadi kapasitas spindle-nya pun cukup kecil. Namun demikian, kita bisa mengupgrade-nya dengan spindle yang kapasitasnya bisa lebih besar. Lalu ini adalah adaptornya, suplai tegangannya 24 volt. Oke, lanjut. Berikut ini adalah tabel kerjanya, dan ini adalah rangka aluminiumnya berupa aluminium persegi 4, dan pada masing-masing sisinya terdapat rel untuk memasukkan baut nantinya. Kemudian ini meja kerjanya, bahannya terbuat dari aluminium. Lalu kita buka lagi sebelah sini, ini adalah rangka pada samping mesinnya. Kemudian kita juga mendapatkan besi silinder seperti ini bentuknya. Oke, dilanjut bosku. Berikut ini adalah pada proses perakitan. Ini ada 3 buah rel dan nantinya akan kita pakai untuk bagian bawah, serta ini yang relnya ada 4, ini nanti posisinya berada di atas. Selanjutnya kita membutuhkan garis bantu. Posisinya seperti ini, persis di tengah-tengah diberi garis bantu dan garisnya harus siku. Lalu kita mendapatkan seperti ini, ada 4 buah untuk masing-masing silinder besi tadi. Dan ada 1 buah lagi yang posisinya nanti akan ada pada tengah meja. Lanjut bos, dipasang seperti ini bautnya, dan ini kita ambil baut yang paling besar. Ya, jangan lupa pemasangannya seperti ini ya bos. Ini baut, kemudian ini bagian bawahnya. Nah, proses pemasangannya seperti ini bos. Ya, persis seperti ini. Jadi yang ada tongolannya itu menempati dudukan bagian atas. Sebab nantinya akan masuk ke meja kerjanya, masangnya harus seperti ini. Pengaplikasiannya seperti ini bos. Iya.
Lanjut bos, ini saya berikan pemaparan tentang bagaimana cara masuknya murnya ke lubang rel yang ada di meja kerja ini. Cara masuknya seperti ini. Kalau terbalik itu nggak bisa ya bos. Jadi kalian masih bingung masang murnya, silakan dicoba dulu. Murnya masuk apa enggak, kalau enggak ya berarti harus dibalik. Caranya seperti ini. Bisa dilihat ya, bisa diperhatikan cara masangnya seperti itu. Kemudian jika sudah terpasang seperti ini, kita harus sesuaikan antara spasi baut dengan plastiknya. Nah ini bautnya ya, kalau ada yang sebelah kiri atas, ini bautnya juga harus ada di atas seperti ini posisinya. Nah kalau yang bautnya di bawah, posisinya untuk rel bagian bawah. Supaya nanti pada proses pemasangannya itu akan benar-benar siku dan kuat. Ya, jangan lupa disesuaikan ya bos, kalau baut yang atas, posisinya relnya di atas, kemudian kalau baut yang bawah, posisinya relnya untuk rel yang bagian bawah. Nah, seperti ini kurang lebih bosku. Lalu untuk yang tengah ini, yang tengah itu berbeda ya bos, ada coakannya ini yang tengah. Jadi jangan dipasang pada pinggir, karena yang tengah ini nanti fungsinya untuk yang ada dratnya. Ya, jadi ada silinder yang polos dan ada silinder yang ada dratnya. Kemudian kita pisahkan dulu dua buah silinder polos dan satu buah silinder drat yang akan kita pakai adalah ukuran yang paling pendek. Lalu kita masukkan ke sini. Ini silinder besinya yang pendek ya bos. Kemudian ini bagian tengah yang ada dratnya nanti akan masuk pada posisi tengah dan harus dipasang kuningan seperti ini bos. Dipasangi per juga. Cara masangnya seperti ini ya. Nah masangnya seperti ini, kuningannya saya kurang tahu ini namanya apa, tapi yang jelas cara masangnya seperti ini ya. Kemudian ini bagian atasnya seperti ini cara memasukkannya. Oke, sampai nancep masuk ya, sampai nancep masuk ke sela-selanya plastik itu. Baru kemudian silinder ulirnya kita masukkan ke sini. Sambil kuningannya dipegang ya bos, supaya tidak lepas dan tidak lompat. Pegangi terus sampai silinder dratnya itu masuk tembus ke sana. Lanjut bos, ini adalah motor stepper untuk sumbu Y, dan asnya ini terdapat sisi yang datar untuk dudukan dari baut shock ini. Kita ukur dulu shocknya, kira-kira kita bagi dua seperti ini, 1,25 ya, kita kasih tanda dulu. Kemudian ini ujung yang kecil, kan ada dua ujung nih ya, ujung yang diameternya lebih kecil kita masukkan ke sini. Lalu nanti bagian depan ujung yang diameternya lebih besar untuk memasukkan silinder drat. Jangan lupa kita kencangkan bos. Dan pastikan dudukan baut tadi ketemu dengan as dari motor stepper ini yang datar. Ya, nanti dudukannya seperti ini. Ini bagian yang ada tongolannya, nanti akan ketemu ke bagian bawah. Dan jangan lupa konektor motor steppernya harus menghadap ke kanan ya bos. Yang jelas jangan ke atas ataupun ke bawah. Ya, lalu kita kencangkan bos. Jangan terlalu kencang dulu ya. Semuanya itu posisi baut dan murnya jangan dikencangkan terlebih dahulu. Tapi buatlah dudukan supaya nanti bisa motornya masih bisa bergerak, bergeser-geser ya. Nanti kalau sudah selesai semua finishing, baru kita tuning ulang. Seperti ini cara memasukkannya bos. Nah, jadi yang separuh tadi untuk memasukkan motor stepper, kemudian separuhnya lagi untuk silinder yang ada dratnya. Kira-kira proses pemasangannya seperti ini, kita pasin dulu lubang-lubangnya.
ini lubangnya untuk as tengah yang ada dratnya, kemudian yang ini untuk pinggir, dan jangan lupa tongolan ini nanti ada di atas ya bos, posisinya semua. Jadi tadi yang pertama juga harus di atas, ini yang kedua juga harus di atas, sebab nantinya akan kita balik mejanya menjadi posisinya seperti kursi ya. Itu tadi yang tongolan-tongolannya itu akan menjadi kaki-kaki dari meja kerja ini. Oke, kita kencangkan dulu. Kencangkan secukupnya saja, jangan maksimal ya. Oke, secukupnya dulu. Kemudian kita akan setting. Kita bikin siku dulu seperti ini. Ya, kita akan kalibrasi settingnya. Kita akan kalibrasi sikunya seperti ini. Nah, kalau sudah terbentuk siku, lalu kita kencangkan. Menyilang ya bos, jangan lupa. Cara mengencangkannya nanti menyilang. Ini pengencangkan sementara dulu, jadi jangan terlalu kencang juga. Yang penting posisinya tidak bergerak dulu. Lah, setelah tadi sisi yang sebelah depan sudah kita senterkan, nah sekarang bagian belakang kita senterkan juga seperti ini. Dipres supaya siku antara sudut meja kerja dengan dudukan kakinya. Nah, seperti ini bos, harus nyilang ya bos cara mengencangkan bautnya. Disilang kanan atas dengan kiri bawah, kemudian kiri bawah, kanan bawah dengan kiri atas. Kalau sudah dirasa cukup, kita kencangkan semua ya bos. Seperti ini, bagian tengahnya juga kita kencangkan kalau dirasa sudah posisinya simetris. Setelah dirasa kencang semua bautnya, lalu kita balik seperti ini. Dan jangan lupa konektor motor steppernya harus menghadap ke kanan. Lalu ini adalah dudukan sampingnya. Kita berikan garis bantu pada dudukan ini sekitar 5 cm dari belakang mejanya. Kemudian ini adalah tiang penyangga spidolnya yang nanti akan terpasang seperti ini. Dan lubang yang besar ini nantinya untuk motor stepper sumbu X. Ya, kita siapkan mur dan bautnya seperti ini dengan posisi dudukan seperti ini ya. Dan jangan lupa sebelum kita memasang dudukan meja pada sebelah kiri dan kanan, kita pasang dulu bautnya seperti ini. Ada 6 baut di sini yang harus dipasang, baut beserta murnya. Kita pasang dulu semua supaya nanti proses pemasangan pada dudukan sebelah kiri mejanya akan lebih mudah. Oke, jika terpasang semua sudah, lalu kita masukkan seperti ini. Dan jangan lupa ya bos, dudukannya dilihat seperti ini bos. Jadi tiang yang ada tonggolannya itu ada di depan. Lalu kita geser seperti ini, dikurangi 5 cm dari bagian belakang. Seperti ini ya bos. Setelah rata, dirasa sudah siku, baru kita kencangkan. Kencangkan seluruhnya. Nah, sudah sempurna seperti ini, kita tinggal pasang seperti ini. Yang lubangnya kecil itu ada di sebelah kiri, lalu sebelah kanannya kita pasang lagi seperti ini. Caranya sama dengan yang sebelah kiri. Kita kurangi 5 cm dari belakang, kemudian jika sudah simetris, lalu kita kencangkan. Nah, seperti ini bosku. Oke, ini adalah motor stepper yang nanti akan kita gunakan untuk sumbu X atau sumbu samping. Jangan lupa, ini pemasangannya seperti tadi ya, kita bagi dua panjang dari shocknya, karena separuh untuk masuk as dari motor stepper, kemudian separuhnya lagi nanti untuk memasukkan silinder drat. Kita masukkan di sini. Aluminium kotak tadi posisinya seperti ini ya bos, atas dan bawah.
ada 2 di sini. Ini nanti untuk tiang penyangga dari motor spindle-nya. Dan 2 buah silinder ini nanti kita akan gunakan untuk rel spindle-nya. Kita kencangkan, tidak masalah, kita maksimalkan. Jangan lupa ini adalah ada per dan ada bagian kuningan seperti ini. Seperti tadi pada saat kita memasang meja, di sini juga harus dipasang seperti ini. Lalu ini untuk silindernya, atas dan bawah. Ya, as silinder atas dan bawah. Kemudian proses pemasangan silinder dratnya seperti ini, dari arah sini, kemudian menuju ke arah depan. Ya, jangan lupa bagian kuningan tadi yang ada pernya kita pegangin, supaya tidak lepas dan tidak lompat karena ada pernya ya. Nah, sampai keluar seperti ini. Terus kita dorong sampai panjangnya cukuplah kira-kira dari tengah motornya. Ya, lalu kita pasang seperti ini. Dan bagian silinder yang ada dratnya kita masukkan ke as sambungan yang menuju ke motor stepper bagian sumbu X. Jangan lupa bosku, kita kencangkan bautnya di sini. Selanjutnya kita akan pasang driver dari mesin CNC ini. Kita pasang dulu mur dan bautnya. Ini sisi konektornya seperti ini. Lalu drivernya kita masukkan ke sini, ke rel aluminium yang kotak tadi. Kita geser terus. Ya, jika susah, kita harus kencangkan. Dan di sini kita baru menggunakan obeng plus. Nah, kemudian setelah semuanya terpasang, baru kita pasang tiang penyangga dan dudukan pada sisi sebelah kirinya. Ya, kita paskan dulu bosku, kita pastikan sampai siku. Kalau sudah siku, baru kita kencangkan bautnya. Tampak dari samping kiri seperti ini. Ya, kita kencangkan semua. Kalau sudah dirasa yakin bahwa ini sudah sempurna dan sudah betul pemasangannya, semuanya kita kencangkan. Dan jangan lupa silinder asnya yang untuk rel dari spindle-nya itu harus kita kasih pelumas dulu, supaya pergerakan dari spindle-nya akan lancar ke kanan dan ke kiri. Berikut juga pada bagian bawah mejanya kita berikan pelumas dulu agar dia juga bisa bergerak dengan lancar ke depan dan ke belakang. Ya, begini bosku, kira-kira penampakannya kalau sudah terrakit semua. Oke, ini adalah spindle-nya yang merah plus dan yang kiri minus. Dirangkai kemudian masuk ke sini. Masing-masing masuk ke konektornya ya bos. Di sini untuk spindle posisinya, ya konektor spindle-nya itu ada di sini. Kemudian konektor dari motor stepper sumbu Z-nya itu ada di sebelah sini. Ya, masing-masing sudah ada namanya ya bos. Motor stepper sumbu Z, sumbu X, dan sumbu Y sudah ada namanya semua. Ya, kurang lebih seperti itu bosku. Dan ini adalah motor stepper untuk sumbu X. Dan ini konektor sumbu Y. Nah, semuanya sudah ada
tempat dudukannya dan konektornya juga sudah ada. Jadi kita tinggal masukin saja. Di sini adalah tempat untuk catu daya atau power supply, dan ini adalah switch on off-nya. Ya, berikut ini kita akan memasang cak yang kita gunakan dengan tipe ER11. Jangan lupa bagian yang lancip itu ke arah dalam. Cara pemasangannya seperti ini, bosku. Kita masukkan, ya. Kita masukkan seperti ini, kemudian kita tekan sampai bunyi. Ya, sudah. Seperti ini, bosku. Lalu kita masukkan ke sini, ke kepala dari spindle-nya. Oke, bosku, demikian tadi unboxing dan cara merakit mesin CNC 3018 Pro. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa nantikan kreativitas kita berikutnya, tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.